Dari sudut pandang Aksanation, kami mau mencoba memberikan sedikit gambaran terkait beberapa komen yang kerap ditulis oleh warganet. Salah satunya adalah terkait kenapa sih Sudirman Tamrin terus yang diurusin. Bukannya kawasan itu memang sudah bagus. Jawaban ini subjektif menurut pandangan Aksanation ya. Jika positive people punya pandangan lain, boleh kok dikomen dengan bahasa yang baik dan sopan. Berbeda pendapat kan boleh, yang penting tetap kita Indonesia. Kita semua tahu jika Indonesia kita ini memang masih menjadi negara berkembang alias berflower. Kalau diibaratkan negara berkembang itu masuk dalam kategori kelas menengah ke bawah. Dan jika kita melihat lingkungan sekitar rumah kita, biasanya keluarga menengah ke bawah itu ketika membangun rumah tidak langsung semuanya bagus karena biasanya keterbatasan dana. Dari depan sampai belakang rumah. Biasanya bangunan rumahnya dicicil pembangunannya. Tentu kita semua tahu mana dulu yang harus nampak paling bagus. Yap, sisi depan rumah, halaman rumah, teras, dan ruang tamu. Iya kan? Pasti tahu dong kenapa bisa begitu. Kenapa nggak bagusin sisi belakang rumah dahulu, baru ke depan. Kenapa coba? Nah, begitu pun dengan Jakarta. Kawasan Sudirman Tamrin memang menjadi kawasan yang sudah menjadi pusat bisnis di Jakarta dan wajah kemajuan di Jakarta. Jajaran gedung bertingkat dan lain sebagainya memang sudah ada sejak lama. Namun bukan berarti di kawasan ini tidak ada yang perlu dibenahi. Tentu jika di kawasan ini sudah perfect dari periode-periode gubernur sebelumnya atau pemimpin sebelumnya, pasti Jakarta yang sekarang atau pemerintahan yang sekarang juga nggak akan fokus di kawasan Sudirman Tamrin. Misal kita melihat pembangunan MRT, stasiun MRT ASEAN, di atasnya juga melintang halte CSW Jakarta. Namun kenyataannya mereka tidak langsung diintegrasikan. Mereka jalan sendiri-sendiri. Lebih dari 100 anak tangga harus didaki dan dituruni setiap hari nih. Jika kita turun di halte CSW untuk menyambung MRT. Apakah pantas demikian? Kan pengguna Transjakarta dan MRT beragam usia. Orang yang kuat pun tentu suatu hari juga akan menyerah kalau harus begini setiap hari. Loh, kan TOD-nya di kawasan Blok M. Benar sekali. Kalau memang mau dipusatkan di Blok M, tentu sedari awal tak perlu membangun halte CSW di atas jalur MRT, bukan? Makanya perlu disempurnakan, maka dibangunlah JPO CSW. Atau kita lihat JPO halte di Sarinah yang belum direnovasi ini. Kira-kira kontras nggak ya dengan kondisi di sekitarnya? Gedung-gedung cantik, jalanan udah lebar, terus JPO-nya masih begini, lift mati, JPO rusak, terlihat tua, lapuk, gimana? Bagus nggak kira-kira dilihat? Di tengah megapolitannya Jakarta masih ada JPO reot atau halte yang reot. Gimana nih menurut positive people? FYI, sebelum dibuka JPO Senen GBK yang tematik itu, lebih dahulu nih dibangun JPO dengan desain warna-warni dengan menggunakan lift di kawasan Penggilingan Jakarta Timur. Itu sudah termasuk pinggiran Jakarta loh. Dan JPO cantik dan layak ini juga sudah ada di beberapa lokasi. Nggak di pusat semua, cek aja videonya di Aksanation. Ada di Lenteng Agung, ada di Pasar Minggu, ada di Jakarta Barat juga. So kalau mau berburu foto, sok mangga. Soal taman juga, taman cantik nggak cuma di pusat Jakarta doang. Sekarang Taman Maju Bersama juga udah dibangun juga di Rorotan, Rawabadak, Pasar Minggu, dan lain sebagainya. Yang dapat dinikmati seluruh warga Jakarta baik di pusat, utara, selatan, timur, dan barat. Tentu semuanya adalah proses. Sudirman Tamrin memang sudah bagus, tapi tetaplah ada revitalisasi, pembenahan, penambahan terus agar etalase Jakarta ini semakin baik lagi. Terus masih di komen nih, ini masalah keberpihakan dan pencitraan kali ya. Kalau berpihak ke rakyat kecil tentu harus penduduk bantaran kali itu direlokasi, dimanusiakan dahulu sebelum membuat taman, jembatan yang bisa dibesok-besokin, kecuali ingin dipuji-puji dan dapat penghargaan sana-sini. Keren juga nih komentarnya. Kritis dan memihak kepada rakyat kecil.
Tapi sayangnya komenan hanya mengkritisi Jakarta saja. Padahal kalau mau fair, kalau kita pakai logika si pemilik komen, seharusnya dia juga berani dong mengkritisi pemerintah pusat juga. Misalnya, sebelum membangun kereta cepat, lebih baik bangun rumah buat rakyat dulu. Karena masih banyak rakyat yang hidup nggak layak. Sekitar 14 juta rakyat Indonesia ini belum memiliki hunian yang layak loh. Kalau dana dari kereta cepat untuk bangun rumah rakyat 14 juta itu cukup nggak ya? Kita hitung nggak ya? Nggak salah ya. Menciptakan lapangan kerja, pekerjaan yang lebih banyak lagi. Atau daripada membangun tol bandara, mending fokus ke rakyat dulu. Iya kan? Kecuali memang pengen dapat puja-puji udah bangun ini itu juga. Jadi kalau mau dikritik keras ya dua-duanya kan, kenapa Jakarta doang? Padahal Jakarta atau Indonesia atau negara Asia Tenggara lainnya bahkan dunia kayaknya pasti fokus di pusat-pusatnya dulu deh. Baru kemudian membangun di sisi-sisi pinggirannya. Iya nggak sih? Setuju kan? Tapi Aksa Nation selalu berpikir baik atau positif kepada Pemprov ataupun pemerintah pusat. Itu pasti sudah memetakan dana mereka untuk membangun kotanya atau negaranya. Jakarta misalnya tetap kok melakukan penataan kawasan kumuh, membangun rumah susun di mana direncanakan bakal ada 10 rusunawa yang dibangun juga, menata kampung dan lain sebagainya. Salah satu contoh Kampung Bayam seberang Jakarta International Stadium atau JIS juga direlokasi dengan damai tanpa gusar-gusur karena pendekatan kemanusiaan itu penting. Oke, kita paham mereka melanggar menduduki tanah pemerintah, tapi bukan berarti kita tidak memperlakukan mereka layaknya manusia kan, apalagi mereka rakyat Indonesia sendiri yang kehidupannya belum seberuntung teman-teman semua yang bisa bangun rumah di kompleks misalnya. Kenapa masih ada yang tinggal di bantaran kali atau rumah tak layak? Karena negara kita belum mampu mensejahterakan mereka. Kalau mau bahas tentu akan sangat panjang masalahnya. Bukan hanya soal cukup relokasi gusur sana sini lalu semua selesai. Banyak lagi. Kami pikir kalau mereka punya pekerjaan yang layak, penghasilan memadai, tentu tidak akan ada yang pernah mau tinggal di bantaran sungai atau bukan di lingkungan yang baik. Jakarta tentu juga memperhatikan dan akan membenahinya, tapi semua itu proses. Nggak dalam waktu satu malam Jakarta menjadi kinclong megah gegap gempita. Jadi doakan saja ya. Dan satu lagi positive people, kita sebagai rakyat Indonesia adalah oposisi pemerintah. Please cerdaslah. Kalau ada kebijakan yang baik dari pemerintah meskipun dahulu bukan kita yang memilih sosok tersebut, kita tetap harus dukung. Kalau ada kebijakan yang merugikan rakyat, meskipun kita memilih dan mendukung sosok tersebut, tetap harus kita kritisi. Dan permasalahan Jakarta khususnya tidak bisa kita lihat dari satu sudut pandang saja, dari satu ide cuma gusar-gusur bangun enggak gitu. Tapi kita harus melihat semua aspek, akan tetap diperhatikan semuanya, hanya tunggu waktunya saja. So, kita tetap taat bayar pajak dan awasi pembangunannya. Itu aja kan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan pastinya subscribe. Salam persatuan Indonesia. Salam konten positif. Dunia harus tahu baiknya kota kita. Wassalamualaikum.